Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part kedua untuk chapter 6 Advanced Accounting, yaitu Elimination of Unrealized Profit on Intercompany Sales of Inventory. Di mana di part pertamanya kita udah ngebahas terkait dengan jurnal apa aja sih yang akan terjadi ketika kita melakukan yang namanya elimination pada sales of inventory antar perusahaan di dalam satu consolidated entity atau di dalam perusahaan konsolidasi ya. Nah, di part kedua ini saya akan membicarakan bagaimana sih ketika terjadinya upstream, penjualan upstream yaitu adalah dari subsidiary kepada parent, dan juga bagaimana work paper yang akan terjadi. Sebenarnya ketika kita bikinnya itu adalah downstream kurang lebih sebenarnya sama ya seperti upstream. Makanya kemarin downstream hanya sebagai pengantar dulu. Nah, kali ini kita akan belajar upstream. Dan bedanya apa sih? Bedanya nanti adalah di jurnal ketiga ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut dengan transaksi upstream, mungkin saya kasih sedikit review dulu kali ya, sedikit review di pertemuan sebelumnya di part pertama itu kita ngomongin terkait dengan apa dan bagaimana kaitannya dengan si upstream ini. Oke, sekarang saya sedikit review ya. Kita ngomongin downstream dulu sekarang. Kalau downstream seperti yang kemarin saya sudah pernah jelaskan di part pertama bahwa kita akan punya 3 jurnal sebenarnya ya. 3 jurnal ketika kondisinya itu dia masih ada sisa. Oke, kita masih ada sisa. Jadi kalau misalnya dia nggak ada sisa lagi, misalnya contohnya parent jual kepada subsidiary, di mana si subsidiary langsung jual semuanya, berarti hanya akan ada jurnal 1. Ya, jurnal 1 yang akan kita bahas nanti. Nah, lalu kalau misalnya parent jual ke subsidiary, tapi subsidiary-nya baru menjual setengahnya atau sebagian kepada pihak luar, maka akan ada jurnal kedua dan ketiga. Jadi akan ada 3 jurnal. Tapi jurnal ketiga ini akan dicatat atau dibuat ketika consolidate, ketika kita membuat yang namanya consolidated financial statement di tahun setelahnya ya. Nah, sekarang yang pertama dulu, kita lihat apa sih jurnal pertama dan yang pasti akan dilakukan even dia jualnya sebagian ataupun full, yaitu adalah kita menghapus sales dan kita menghapus purchase atau COGS, cost of goods sold, senilai dari nilai penjualan antar perusahaan. Ya, jadi di sini senilai berapa sih jumlah penjualan dan pembelian antara si perusahaan tersebut. Oke. Lalu yang kedua, nih kalau misalnya dia jual semua berarti hanya akan ada jurnal 1 ya teman-teman ya. Jurnal 2, jurnal 3 hanya akan terjadi ketika masih ada sisa. Oke, diasumsikan masih ada sisa, yang kita eliminasi bukan sisa dari produknya, tapi unrealized profit-nya aja. Profit yang belum direalisasikan karena kita belum jual kepada pihak lain ya. Itu adalah ending inventory. Nah, ini di bagian COGS ya pastinya, COGS yang ada di income statement. Lalu pada inventory sebesar unrealized profit. Unrealized profit yang tersisa. Oke, nah kalau gimana sih cara ngitungnya unrealized profit yang masih tersisa? Coba dilihat lagi di part 1 ya. Atau nanti di kedepannya kita akan ngebahas juga sih. Oke, dan yang ketiga, ketika kita sudah di tahun setelahnya. Asumsi ini di tahun 2000, misalnya contohnya ya, di 2019, berarti kita hanya akan bikin jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal 3 kita akan bikin di tahun 2020. Ya, jurnal 3-nya ini apa sih? Beginning return earning, pada beginning inventory. Sebesar nilai yang ada di jurnal 2. Unrealized profit yang tersisa. Atau unrealized profit yang akan direalisasikan di tahun 2020 itu. Nah, lalu ini kan downstream ya, kita ngomongin ini downstream. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara downstream dengan upstream? Ini akan kita pakai nih ya ke depan ya.
upstream, jurnal 1 dan jurnal 2 itu sama dengan downstream. Oke, yang membedakan adalah hanya jurnal 3. Bedanya apa? Bedanya sekarang ada muncul yang namanya non-controlling interest ya. Jadi kalau misalnya di downstream itu kan hanya beginning return earning, dia hanya mengadjust pada return earningnya aja. Tapi ketika kita di upstream ya, di mana si subsidiary ini juga akan membagikan apa hasil dari unrealized profitnya itu kepada NCI, sehingga akan muncul account NCI, non-controlling interest. Jadi jurnalnya akan jadi beginning return earning pada NCI dan inventory. Sebesar, kalau yang inventory-nya pasti unrealized profit ya, unrealized profit. Oke. Tapi untuk beginning return earning-nya sama NCI-nya sesuai dengan persentase kepemilikan. Kepemilikannya P sesuai persentase kepemilikan NCI. Ya, jadi di sini ya teman-teman ya, bedanya antara upstream dengan downstream. Jadi mungkin boleh kalian sampai catat. Nah, persentasenya maksudnya apa? Unrealized-nya nanti dikalikan dengan persentase kepemilikan dari parent-nya dan juga dari NCI-nya. Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh ya, karena detailnya sebenarnya udah cukup padat di part 1 ya. Jadi kalau untuk gimana sih jurnal ini terbentuk dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa lihat dulu part 1 gitu ya. Nonton dulu untuk supaya paham. Nah, di part 2 ini kita akan menggabungkan apa yang sudah ada di part 1 dengan apa yang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Gimana caranya kita bikin work paper untuk cost method dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di part ke chapter 4 dan chapter 5. Kalian bisa lihat di situ, dan kita sekarang menggabungkan hal itu, terutama di chapter 4 sih ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan pakai cost method dulu ya. Kita akan pakai cost method untuk upstream sales. Nanti di part ketiga kita akan ngomongin partial equity, dan nanti di part keempat kita akan ngomongin terkait dengan complete equity. Jadi supaya kalian tahu semua metodenya, mungkin boleh diikutin sampai selesai ya teman-teman ya. Di sini ada Pakyu Company yang memiliki 90% dari common stock punyanya si Seagull Company. Oke, Seagull Company. Lalu dia belinya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2012 dengan harga 810.000. Oke. Dan pada tanggal tersebut return earning-nya si Seagull itu adalah 150.000. Oke, 150.000 dari return earning-nya ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngitung implied value, tapi kita nggak bisa ngitung book value. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih common stock-nya berapa, other contributed capital berapa. Sehingga diasumsikan dalam kasus ini, karena kita fokus di eliminasi jurnal penjualan, jadi nggak ada different gitu ya. Nanti kalau misalnya ada different, gimana variasinya? Coba digabungkan dari apa yang kamu telah pelajari di part-part sebelumnya, di chapter-chapter sebelumnya. Oke. Nah, di sini dia bilang bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, inventorinya si Pakyu ini masih include 45.000 profit. Ya, profit yang direcord oleh Seagull Company dari penjualan tahun 2015. Jadi anggapannya gini, dulu sebelumnya si Seagull ini udah jual nih, udah jual profit, udah jual inventorinya kepada si parent-nya ya, perusahaan si Pakyu ini. Nah, lalu dari si Pakyu ini masih menyimpan 45.000 profit ya. Jadi ini udah unrealized profitnya. Jadi kita nggak harus ngitung berapa sih salesnya, berapa sih costnya, kita nggak tahu itu. Tapi kita hanya tahu bahwa si parent ini masih nyimpen unrealized profit sebesar 45.000, di mana kita akan mengeliminasi. Oke. Nah, lalu selama 2016 si Seagull ini jual lagi kepada si parent-nya ini. Penjualannya adalah 300.000. Di mana markup tersebut adalah 20% dari selling price. Berarti nanti kalau kita nyari cost-nya, kita harus tinggal kurangin aja gitu ya. Profitnya ini kan udah 20% dari selling price.
Oke. Nah, lalu ending inventory yang termasuk pada inventory-nya si Pak Q ini dari transaksi 2016 ya, itu adalah sebesar 75.000. Ini inventory-nya, teman-teman ya. Ini inventory-nya. Ini profit. Kalau inventory berarti kita harus nyari berapa profitnya. Profitnya berapa? Nah, ini kita harus ngitung ya, teman-teman ya. Lalu kita diminta untuk membuat work paper atau worksheet untuk consolidate financial statement pada tanggal 31 Desember 2016. Oke, yang sekarang kita harus ngitung dulu nih ya sedikit ya. Yang pertama kita harus ngitung dulu terkait dengan sales dan cost. Sales dan cost yang terjadi di tahun 2016. Salesnya itu adalah 300.000. Lalu dibilang bahwa markup-nya itu adalah 20% dari nilai sales. Berarti kita lihat markup-nya itu berapa? Markup-nya itu adalah 20% dikali 300.000. Nah, ini kita dapat markup-nya itu adalah 60.000. Berarti cost-nya itu adalah dari 300.000 dikurang dengan 60.000 markup-nya. Sehingga kita dapat cost-nya itu adalah 240.000. Nah, jangan sampai terkecoh ya teman-teman, karena beda nih antara yang kemarin kita kerjakan di part 1 dengan yang di part 2. Kalau di part 2, ini kita ngomonginnya percentage of selling price. Jadi jangan sampai nanti kamu coba kaliin dengan 1/1,2 misalnya ya. Lalu kamu lihat, kok nggak dapet nih hasilnya gitu. Ini beda ya teman-temannya, beda ya. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang sama seperti yang kemarin. Kenapa? Karena yang kemarin itu persentasenya dari cost, kalau sekarang persentasenya dari selling price. Nanti kamu nggak bakal dapat, nanti malah bingung gitu ya. Oke, jadi ini cost-nya ya. Jadi dua hal ini kita udah punya dua contoh. Yang pertama kita dapat markup dari cost, dan yang kedua adalah dapat markup dari selling price ya. Oke, sekarang kita udah tahu. Nah, sekarang kita bikin dulu work paper-nya. Ini sebenarnya ada sih di sini, cuma consolidate elimination-nya agak sedikit bikin bingung. Jadi coba kita replikasi, kita bikin di Excel, lalu kita kerjakan bersama supaya nanti kamu ngerti nih kira-kira bagaimana ya. Oke, sekarang saya pindah ke Excel dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah Excel-nya ya. Jadi tadi yang ada di PowerPoint saya pindahkan ke sini, saya rapikan formatnya supaya lebih enak dilihat. Paling yang agak bedanya itu adalah di bagian return earning, karena di PowerPoint return earning-nya itu dibagi dua, yaitu adalah untuk si Pak dan juga untuk si Sigelnya ini. Ya, tapi di sini saya gabungkan. Nah, jadi teman-teman kita coba bikin dulu ya. Kita urutkan dari materi yang sebelumnya kita udah belajar. Ini kita ngomongin cost method, dan ini sudah di tahun bukan pembelian. Kenapa bukan pembelian? Tadi soalnya itu adalah dia beli di tahun 2012 ya. Tapi sekarang kondisi transaksi tahun 2016. Berarti ini bukan tahun pertama. Oke, ketika bukan tahun pertama dan dia pakai cost method, kita akan ada jurnal 0. Ya, jadi nanti kita akan mulai dari jurnal 1, 2, 3, kurang lebih urutannya sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di chapter 4. Kalau yang masih bingung gimana sih cara bikinnya, coba balik di chapter 4, cari yang cost method, gimana cara bikinnya, apa yang perlu kalian bikin dan lain sebagainya, coba dipelajari ya. Oke, yang pertama ketika kita pakai cost method itu adalah kita akan menambahkan nilai investasinya, menambahkan nilai investmentnya ya. Berarti kita akan ada investment, journal investment. Saya harap kalian gak lupa ya terkait dengan ini ya. Investment on Segel Company. Oke. Lalu kita akan tambahkan juga return earning-nya ya. Return earning-nya punyanya si Pak Q. Kenapa? Karena anggapannya dia udah dapat income gitu ya. Return earning. Tapi karena di sini saya nggak bisa, ini udah saya jadikan satu aja ya. Oke, itu adalah sebesar 180.000 dari return earning beginning di tahun 2016. Kita kurangkan dengan 150.000 saat kita membeli si Segel Company ini, lalu kita kalikan dengan 0,9 atau 90%. Lalu kita lanjut ke jurnal 1. Nah, jurnal 1 itu adalah kita mengeliminasi dividen income. Oke, saya harap ini kalian juga ingat ya. Dividen income. Pada dividen declare.
ya. Itu sebesar dari dividen income-nya. Sebenarnya kalau mau dicari gampang ya, teman-teman. Saya harap kalian udah ngerti ini. Dari 60.000 dividen declare dikali dengan 90% kalau mau cari ya. Tapi karena di sini kita udah dapat angkanya, ya udah kita tidak perlu cari gitu ya. Oke. Lalu jurnal kedua, eliminasi investasi ya, eliminasi investasi. Kita punya yang pertama common stock. Oke, kita lihat dulu ya, kita punya common stock di sini ya. Oke, nih common stocknya 750.000 ya. Oke, common stocknya 750.000. Lalu return earningnya 180 ya. Kita sekarang coba untuk buat jurnal eliminasi investasinya. Common stock sebesar 750 kita ambil dari sini. Lalu ada return earning sebesar 180.000. Lalu ada investment pastinya, yaitu sebesar dari 810.000 maksud saya, ditambah dengan jurnal eliminasi 0 ya. Oke, hasilnya adalah 837. Oke, lalu kita punya NCI. Nah, untuk NCI-nya kita hitung dulu nih, NCI awalnya itu berapa gitu ya. Jadi kita hitung dulu implied value IV itu dari 810 dibagi dengan 0,9 atau kita bagi dengan 90%. Kita dapat angka implied value-nya itu adalah 900.000. Lalu kalau kita nyari NCI, NCI-nya itu berarti dari 900.000 dikali dengan 0,1. Itu adalah 90.000 ya. Ini adalah yang awal di tahun 2012 ya. Nah, sekarang kita ngitung kira-kira selama 4 tahun ini udah berapa sih? Oke. Nah, tadi kan di awal di jurnal 0 itu kita ngitung bahwa ternyata dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2016 itu ada penambahan 30.000. Penambahannya dari mana sih? Penambahan nilai return earning ya. Itu adalah dari 180.000 yang ini ya, return earning awal dikurang dengan 150.000 di tahun 2012 ya. Ini di awal di soal. Dapat 30.000 nih. Nah, penambahannya udah diambil 90% oleh si parent. Nah, sekarang berarti NCI akan mendapat penambahan sebesar, penambahan pada NCI adalah sebesar dari 30.000 dikali dengan 0,1, yaitu adalah 3.000. Sehingga sekarang NCI itu nilainya adalah 90.000 ditambah dengan 3.000. Oke, dapatnya 93.000. Nah, kita make sure dulu nih, ini harus balance ya. Debit kreditnya harus balance ya. Kalau misalnya balance berarti mungkin ada different atau mungkin kita ngitungnya salah. Oke. Oke, di sini udah balance ya, karena emang tidak ada different. Oke, jadi ini mungkin kalian harus hati-hati kalau udah melibatkan account yang cukup banyak, kita coba balancekan dulu supaya nanti nggak salah hasilnya, ya. Oke, nah ini saya hide dulu, nggak usah saya hide lah ya, biar kalian bisa lihat. Oke, sekarang lanjut untuk transaksi ketiga, dan karena ini tidak ada different. Oke, tidak ada different, tidak ada alokasi different, sehingga transaksi ketiga yang selanjutnya itu adalah kita langsung mengeliminasi si sales-nya ya. Di sini karena kita tidak ada different, sekali lagi ya, maka kita sudah tidak ada lagi tuh alokasi different. Habis itu kalau misalnya di chapter 5 kita ngomongin terkait penambahan depresiasi, expand dan lain sebagainya, itu udah nggak ada ya teman-teman, karena di sini nggak ada different. Oke, sehingga kita langsung mengeliminasi terkait dengan penjualannya. Oke, kita sekarang ngomongin penjualan 2015 dulu ya, 2015 yang sebelumnya dulu kita ngomongin. Oke, sebelumnya dikasih tahu tadi di soal bahwa si P-nya ini, si Pakio-nya ini dia masih menyimpan profit 45.000. Oke, menyimpan profit 45.000 dari
transaksi antara dia dengan si subsidiary-nya untuk transaksi tahun 2015. Sehingga di tahun 2016 nih kita akan realisasikan. Oke. Nah, realisasinya gimana? Beginning return earning. Oke, beginning return earning. Lalu jangan lupa di sini bukan hanya beginning return earning, tapi kita punya NCI juga ya. Dan kita akan mengurangi beginning inventory. Ya, pada COGS-nya nih ya. Oke, nanti jadi dia akan masuk COGS nih sebenarnya ya. Nah, beginning inventory atau COGS atau unrealized profit yang akan kita adjust itu adalah 45.000 sebesar profit yang masih disimpan sama si P company ya. Nah, lalu NCI kita bagikan 10% ya seperti biasa sesuai persentase kepemilikan. Lalu beginning return earning-nya ini kan punyanya si P. Oke, berarti kita kalikan dengan 90% atau 0,9 ya. Nah, ini adalah untuk transaksi eliminasi unrealized profit transaksi tahun 2015. Oke, ini yang 2015. Nah, sekarang kita akan ngurusin yang tahun 2016. Biar tetap kelihatan teman-teman, saya kecilin aja ya. Oke, sekarang transaksi keempat. Kita akan mulai untuk dengan transaksi tahun 2016. Yang pertama akan kita kerjakan adalah kita mengeliminasi sales-nya dulu. Jadi sales kita eliminasi, lalu kita eliminasi juga purchase atau COGS-nya. Ya, cost of goods sold-nya. Nah, nilainya berapa? Nilainya 300.000 senilai dengan si penjualannya. Oke. Oops. Oke, bentar. 300.000. Ya. Nah, dia bilang bahwa nah ini nih, jurnal ini yang mesti harus dihitung-hitung dulu. Oke. Nah, dia bilang gini ya. Kita hitung dulu. Dia penjualan itu adalah sebesar 300.000. Di mana cost-nya itu adalah sebesar 240. Lalu dia bilang masih ada sisa inventory sebesar 75.000. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu unrealized profit yang terjadi berapa ya. Unrealized profit yang sebenarnya terjadi berapa, yang udah realized berapa, yang sisa berapa. Ya, jadi itu yang komponen yang akan kita coba hitung bersama. Nah, sekarang kita coba hitung ya di sini. Oke, saya tambahin row-nya. Unrealized profit. Oke, unrealized profit itu adalah dari 300.000 kita kurangkan dengan 240. Unrealized profitnya adalah 60.000. Oke, nah lalu kita punya sisa inventory nih. Oke, sisa inventory sebesar 75.000. Berarti kita tahu nih berapa yang terjual ke outsider. Yaitu adalah dari 300.000 ya. Kenapa kita hitung dari 300.000? Karena kalau ngelihat terjual itu adalah dari si P-nya. Oke, dan P menghitung bahwa cost of goods sold-nya itu adalah 300.000. Ya, dari 300.000 kita kurangkan dengan 75.000. Itu adalah sebesar saya belum tambah tanda sama dengan. Itu adalah sebesar 225. Oke, 225 ini adalah nilai dari cost of goods sold-nya si P. Ya, cost of goods sold-nya si P itu sama dengan nilai penjualannya dari si S. Ya. Nah, kalau kita convert kira-kira kalau kita lihat dari si COGS-nya atau nilai inventory yang terjualnya punyanya si S itu berapa sih? Ya. Berarti di sini kita lihat COGS berdasarkan si segel. Ya, berdasarkan segel tuh berapa sih sebenarnya si 225 ini, tuh ya. Karena itu adalah si profit yang udah terrealisasinya. Jadi kita bawa seolah-olah gini, si Pak Q ini udah berhasil menjual 225. Ini adalah COGS-nya punyanya si Pak Q. Oke.
Dan ketika kita mengconvert dia kepada cost of goods sold-nya punyanya si Siegel, kira-kira berapa sih gitu, supaya kita bisa tahu berapa profit yang sudah terrealisasi dari penjualan ke outsider ini. Oke. Kita hitung, berarti ini kita kali dengan 80%. Oke. Kenapa? Karena ini udah nilai penjualannya kan ya. Oke. Nah, sehingga realized profit-nya itu adalah sebesar 45.000. Oke. Nah, lalu ini udah realize. Ya, berarti sisa unrealized profit-nya itu adalah sebesar 60.000 yang unrealized awal dikurang dengan yang realized adalah 15.000. Oke. Ini adalah angka yang akan kita adjust. Nah, ini cara pertama ya teman-teman, kamu cari berapa penjualan kepada outsidernya, lalu kamu convert kepada cost yang berdasarkan si penjualnya nih. Kebetulan di sini penjualnya itu adalah si subsidiary-nya kan ya. Berarti di-convert ke cost-nya si subsidiary, lalu dihitung berapa sih yang sudah terrealisasi, ya tinggal dikurangin aja. Itu adalah sisa realize. Oke? Atau kita lihat dari sisi sisa inventory-nya. Kita tahu bahwa sisa inventory-nya itu adalah 75.000. Ya. Kita tahu sisa inventory di sini ini ya. Nggak usah dicatat lagi deh. Nih. Oke, di sini 75.000 ya, teman-teman ya. Nah, lalu kita convert dia, ya, kita convert di sini. Sebentar saya tambahkan row. Nah, kita convert dia kepada cost of goods sold-nya punyanya berdasarkan Siegel. Oke, sama kayak tadi. Kita kali dengan 0,8. Oke, nanti saya jelaskan kenapa 0,8 ya. Nah, ternyata cost of goods sold berdasarkan Siegel itu 75.000, cost of goods sold-nya itu adalah 60.000. Jadi unrealized profit yang masih tersisa itu adalah 75.000 dikurang dengan 60.000, 15.000. Hasilnya harusnya sama. Mau pakai cara yang pertama. Ini cara yang pertama ya teman-teman ya. Ini cara yang pertama. Saya kasih warna yang lain. Atau mau pakai cara yang kedua. Itu hasilnya harusnya unrealized profitnya sama. Oke, tadi saya janji untuk menjelaskan kenapa sih itu angkanya adalah 0,8 yang tadi kita ya. Oke, kamu ingat kan tadi dia bilangnya bahwa ketika dia ngejual barang, itu adalah markup-nya 20% dari sales. Si Siegel ini, dia ngitungnya itu adalah cost ya. Ini cost-nya ditambah dengan 20% dari selling price. Dimana kamu udah tahu selling price-nya berapa. Ya, jadi kalau misalnya kita convert, kita kurang, berarti ini sama dengan cost, sama dengan 100% selling price dikurang dengan jadi jangan dibikin desimal lah ya, kita bikin percentage. Dikurang dengan 20% selling price itu sama dengan cost sama dengan 80% dari selling price. Dimana sebenarnya ketika kita ngomongin cost of goods sold-nya punyanya si Pakyu, itu adalah selling price-nya punyanya si Siegel. Jadi kalau misalnya kita ngelihat berapa sih cost dari Siegel itu adalah 80% ya. Oke, berdasarkan sini. Saya harap kamu paham lah ya terkait dengan hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita punya unrealized profit 15.000. Oke, sekarang kita bikin jurnal ke-5. Di mana ini adalah jurnal 2. Ketika kita bikin eliminasi dari sales ya. Tadi eliminasi dari sales itu kan ada 3 jurnal. Jurnal 1 kita udah bikin di 4. Ya. Lalu jurnal 2 kita akan bikin di 5. Oke, jadi sekarang kita bakal bikin jurnalnya, ending inventory, COGS, ya jangan lupa, karena ini sebenarnya kita masukinnya COGS aslinya ya, pada inventory, sebesar 15.000, sebesar unrealized profit yang masih tersisa, ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Untuk jurnal-jurnalnya, nah coba kita masukin satu-satu. Dan kebetulan di sini sebenarnya udah saya bikin gitu ya untuk perhitungan sisanya, ya.
Oke, kita masukin dulu ke investment pertama. Ya, investment untuk jurnal 0, investmentnya bertambah. Oke, kita ambil angkanya di sini. Ini saya yakin kalian udah bisa sih untuk terkait dengan hal ini. Return earning yang ada di kredit itu cuma 1, ya. Tapi nanti di debit itu ada 2. Oke, tapi nanti kita lihat satu-satu dulu. Itu jurnal 0 udah masuk, jurnal 1 kita masukin debit, lalu kreditnya di sini, dividen declare, ya. Lalu common stock kita akan debitkan, ya. Lalu kita akan kreditkan untuk return earning beginning. Tapi di sini kan ada 2, kita langsung ambil aja ya. Pertama dari jurnal 2, lalu kita tambahkan dari ini jurnal 3, lalu dari 2 jurnal ini aja, ya. Oke, lalu lanjut kita akan mengurangi nilai investment. Jangan lupa, ya, investment kita kurangkan. Oke, lalu NCI tanggal 1, ya, kita catat dulu bahwa dia punya NCI sebesar 93.000. Oke, ini udah selesai nih, sampai jurnal 2 udah selesai semua. Jurnal 3 tadi beginning return earning-nya udah masuk, NCI-nya belum, ya. NCI-nya dia akan ada di debit, ya, berarti kita coba masukin dulu, berarti ini sebagai pengurang, ya, karena NCI itu kan bagian dari equity di kredit, oke. Jadi ini sebagai pengurang. Nah, lalu beginning inventory masukin COGS di kredit, ya, di sini kredit. Oke, kredit kita masukin sebesar 45.000, ya. Lalu kita masukin lagi yang sales. Ini juga di kredit, ya teman-teman, ya. Berarti nanti akan ada 2 nih. Oke. Lalu ada yang di debit. Oke. Inventory, ending inventory COGS di debit 15.000. Ya, kita masukin di sini debit sebesar 15.000. Oke, lalu inventory-nya jangan lupa, ya. Inventory sebesar kreditnya 15.000. Oke. Nah, beginning inventory yang ini nggak ngaruh ke inventory ya teman-teman ya. Dia masuknya ke COGS. Nah, ada yang ketinggalan nih satu nih terkait dengan sales-nya. Ya, sales-nya kita masukin debit. Ya. Oke. Nah, jadi begini ya teman-teman ya. Semuanya udah masuk nih untuk jurnalnya. Sekarang kita lihat perhitungannya kayak gimana. Untuk sales, nah jurnalnya adalah P ditambah S dikurang yang debit ditambah yang kredit harusnya kalau ada kredit, tapi kan nggak ada nih, jadi dia hanya akan dikurang yang debit. Oke. Lalu dividen income ini pasti 0. Oke. Nah, lalu ini dijumlahkan seperti biasa, jangan sampai kamu ngambil dari yang sebelumnya ya. Oke, sorry, maksud saya yang ini total revenue. Oke. Lalu untuk COGS ya seperti biasa sama ya, tapi ini konsepnya adalah COGS itu normal balance-nya di debit. Oke. Jadi P ditambah S ditambah dengan yang debit dikurang dengan yang ada di kredit. Oke, ini kurang 2 ya. Hasilnya adalah 1.477.500. Other expense tidak berubah sehingga nanti untuk total cost and expense itu berubah ya. Sehingga jangan ditambahin dari yang P dan S, oke? Kenapa? Karena tidak akan mengcover adjustment yang ada di sini nih, debit kredit NCI ini. Oke, nah sehingga dia punya consolidated net income sebesar sekian. Nah, ini belum selesai nih. Kenapa? Karena biasanya pasti kita akan mengurangkan punyanya si NCI kan. NCI ini perlu kita kurangkan. Tapi biasanya teman-teman kita akan ngambil dari Segal Company ya. Karena ini udah saya kurungin berarti ada perhitungan selanjutnya. Segal Company dikali dengan 10%. Ini yang paling dasar. Oke. Nah, tapi hati-hati. Kita hari ini ngomongin terkait dengan yang namanya unrealized profit. Dia bisa realize, dia bisa nggak jadi realize gitu ya. Dia bisa terrealisasi atau nggak jadi realisasi ya. Sehingga pasti akan ngaruh nih sama si NCI ya. Nah, kalau di kasus ini awalnya dia bilang dia punya 45.000 yang bulan kemarin.
atau periode kemarin atau term kemarin itu tuh belum terrealisasi. Tapi karena sekarang kita udah masuk bulan selanjutnya, sudah masuk ke tahun selanjutnya, udah masuk periode selanjutnya, itu sudah terrealisasi. Sehingga akan kita tambahkan juga profit yang terrealisasi tahun ini dari transaksi tahun kemarin itu adalah 45.000. Oke. Lalu kita tambahkan itu kita tambahkan, lalu kita kurangkan. Yang tahun ini udah dicatat sama si S itu adalah sebesar 60.000. Tapi yang terrealisasi baru 45.000 dari perhitungan yang kita ini nih tadi ya. Oke, sehingga masih ada 15.000 yang tidak jadi realisasi. Sehingga si N-nya pun juga ikutan. Oke, saya juga mencatat bahwa tidak jadi realisasi. Sehingga akan dikurangkan 15.000 dikali dengan 10%. Oke, sehingga hasilnya adalah 10.125. Oke, di mana nanti dia akan mengurangi nilai dari net income consolidate. Ya, ini saya yakin kamu udah mulai ngerti ya. Nah, next step ini saya yakin juga kamu ngerti sih sebenarnya. Ini kita sama kayak sebelum-sebelumnya, kita tinggal tambahin aja yang ada di debit, ya, lalu yang ada di kredit, dan yang ada di NCI. Dan kita bawa kepada posisi net income di return earning statement. Oke, kita copy angka aja, karena kalau misalnya kita copy begini hasilnya agak berantakan. Oke, angka di sini net income yang ada di return earning statement dengan yang ada di income statement harusnya sama, ya. Nah, oke, sehingga nanti kita akan adjust nih. Oh ya, sebelum ini lupa. Untuk yang return earning ini mah dari jurnal ya teman-teman. Saya yakin kalau kamu masukin jurnal dengan benar dan perhitungan dengan benar, pasti angkanya sih benar ya. P ditambah S dikurang yang debit, ya dikurang debit, lalu ditambah yang kredit, itu pasti benar. Oke, lalu income statementnya, net income yang ada di income statement juga udah sama. Nah, berarti sekarang urusan dividen declare. Ya, dividen declare dia declare 60.000 si S-nya ini, lalu 90%-nya udah masuk ke P. Oke, sisanya 10% akan masuk ke NCI. Jadi sisanya tinggal 150.000 nih dari dividen declare-nya punyanya si P. Oke. Nah, sehingga return earning consolidate itu adalah 788.625. Nah, sekarang sama seperti kemarin, kita harus menjumlahkan dulu, lalu kita bawa lagi ke bawah ya untuk di statement of financial position. Kita juga jumlahkan untuk yang sisi kreditnya ya. Bentar, kreditnya kita jumlahkan. Nah, hati-hati. NCI kita kurangkan ya teman-teman ya. Net income dikurangkan dengan dividen yang sudah diambil. Jadi dia punya 4.125 untuk penambahannya. Oke. Nah, angka ini akan kita bawa seperti biasa kepada statement of financial position. Ya, di sini. Oke, kita copy angka, teman-teman. Oh, sorry, salah. Harusnya ke sini ya. Kita copy angka. Oke. Nah, kita tinggal lihat dari atas. Ini sebenarnya udah balance ya teman-teman, karena rumusnya sudah saya masukin sih. Bukan balance karena saya bikin balance ya, enggak. Oke, jadi di sini kita mulai dari, coba kita lihat. Oke, ini ya. P tambah S tambah debit kurang kredit, karena ini posisi aset. Oke, begitu juga dengan si account receivable-nya dan juga untuk inventory-nya. Ya. Lalu investment pasti selalu nol ya teman-teman ya. Hati-hati kalau investment kamu tidak nol. Di sini tidak ada different, nggak ada goodwill ya. Anggapannya juga tidak ada adjustment untuk PPE ya. Jadi di sini oke, ini udah semua udah aman. Nah, ini juga kurang lebih sih sebenarnya aman ya. Nah, ini juga kan karena yang muncul udah common stock-nya punyanya si P doang. Dan untuk nilai return earning itu juga sudah sama dengan return earning statement 778.625. Oke. Nah, sekarang NCI seperti biasa NCI awal akan ditambah karena ini posisinya tidak minus sehingga ditambah sehingga hasilnya NCI pada tanggal 31 Desember 2016 itu adalah 92.625. Oke, kalau misalnya kita total secara total aset dengan total liability equity itu adalah sama 2.403.750. Nah,
Ini adalah berdasarkan dengan cost method teman-teman ya. Jadi ini caranya bikin upstream sales dan juga menggunakan cost method. Jadi adjustmentnya kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu dulu teman-teman. Thank you untuk attention-nya. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. See you next part. Bye-bye.